Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membawakan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi. Segmen kali ini akan membahas kisah dari keluarga Jenderal S. Parman. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jenderal S. Parman merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Beliau merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara, pasangan Bapak Kromo Diharjo dan Ibu Marina Kromo Diharjo. Beliau lahir di Wonosobo 4 Agustus 1918, wafat di Jakarta 1 Oktober 1965 di usia 47 tahun. Beliau memiliki istri bernama Ibu Sumi Rahayu. Beliau tidak memiliki anak kandung, namun beliau mengangkat anak dari adik beliau yang bernama Ibu Lin Indanesiawati. Selain itu, beliau juga memiliki seorang putra sambung bernama Bapak Sugiono dan berprofesi sebagai tentara. Beliau menjalani kehidupan sederhana bersama istri beliau. Beliau termasuk suami yang cukup perhatian. Setiap akhir pekan, Pak Parman selalu menyempatkan untuk jalan-jalan berdua dengan istri beliau. Hari Minggu merupakan hari quality time bagi beliau berdua. Selain itu, Pak Parman juga suka membawakan oleh-oleh untuk istri beliau. Seperti beliau suka membawa kue kecil yang disajikan saat rapat di kantor untuk dibawa pulang, coklat dari pesawat, dan hadiah kecil lainnya untuk sang istri. Selain itu, terdapat juga kisah yang berasal dari adik Pak Parman, yaitu Bapak Subagiono, yang dikutip dari buku 7 Prajurit TNI Gugur 1 Oktober 1965. Dalam kenangan sang adik, Pak Parman dikenal sebagai sosok yang disiplin dan disiplin beliau sangat tinggi. Suatu ketika Bapak Subagiono diajak oleh Pak Parman untuk menonton film. Beliau yang sudah sejak umur 14 tahun ikut dengan keluarga Pak Parman berjanji akan pulang pada pukul 17.30. Namun beliau terlambat 5 menit karena ban sepedanya pecah. Lalu saat sampai di rumah, Bapak Subagiono langsung dimarahi oleh sang kakak. Baru nonton saja terlambat, bagaimana kalau perang? Pak Parman sendiri juga dikenal sebagai seorang penggemar wayang dan beliau sering dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk ditanyai lakon wayang apa yang bisa ditampilkan untuk pertunjukan wayang Semalam Suntuk. Saat peristiwa G30S PKI terjadi, Bapak Subagiono sudah menikah dan tinggal di wilayah Tebet. Saat Ibu Parman memberitahukan bahwa Pak Parman dipanggil dari pukul 4 pagi namun sampai siang belum juga pulang, beliau mengatakan, "Tidak apa-apa, dipanggil presiden kan ada perlunya, mungkin bicara soal wayang." Pak Parman juga pernah meminta anak pertama dari Bapak Subagiono untuk dijadikan anak angkat. Dan akhirnya keinginan tersebut terpenuhi saat anak dari Bapak Subagiono berusia 13 tahun, sang anak akhirnya tinggal bersama dengan Ibu S. Parman. Sepeninggal suami beliau, Ibu S. Parman tetap menjaga semua peninggalan dari suami beliau sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1983. Baik, demikianlah pembahasan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi keluarga Jenderal S. Parman. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast History via kanal YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!